Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 538 bertepatan dengan bab ke 2605. Sujiyu langsung kaget saat melihat seseorang berguling ke dalam melewati bawah kakinya, tapi dia tidak melihat siapa pria itu. Sebaliknya dia memusatkan seluruh perhatian kepada wajah Yi Chen. Saat melihat Yi Chen berdiri di depannya, hati Sujiyu seperti melayang. Kerinduan selama berhari-hari seperti mata airnya pada saat ini mengalir dari hati ke matanya, lalu berubah menjadi tetesan air mata. Dia berlutut di lantai tanpa berpikir dan berkata dengan suara serak, "Terima kasih karena Dermawan telah menolong nyawaku 2 kali. Terima kasih karena Dermawan telah menyelamatkan kakakku, menyelamatkan ibuku." Yi Chen menunjuk ke Susaudau dan ada di lantai dengan wajah bengkak dan berkata dingin, "Jangan buru-buru berterima kasih kepadaku. Kamu lihat siapa dia?" Sujiyu tanpa sadar menoleh setelah mendengarkannya dan dirinya seperti kaget, seperti sangat kaget. "Ayah." Sujiyu tidak menyangka kalau orang yang ditendang Yi Chen adalah ayahnya. Susaudau juga tercengang saat ini. Keberadaan Sujiyu tidak diketahui selama ini. Meskipun Tuan Besar menebak dia mungkin diselamatkan oleh Master Jepang itu, tapi Susaudau tidak memahami misteri ini. Dia tidak tahu Sujiyu masih hidup atau sudah mati. Tidak diduga kalau dia benar-benar masih hidup. Selain itu, dia berada di hotel keluarga Yi. Susaudau merasa tersiksa dengan pertanyaan Yi Chen tadi dan merasa sangat bersalah pada kedua putrinya. Dia melihat Sujiyu masih hidup sehingga dia langsung menangis. "Ciyu, Ciyu, kamu ternyata masih hidup. Ayah bersalah padamu." Saat ini, Duai King yang terlihat kaget sudah tiba di samping Susaudau. Dia melihat Susaudau yang ada di bawah, lalu melihat Yi Chen yang ada di pintu dan merasa dirinya seperti bermimpi. Yi Chen sangat mirip dengan Yi Changjing. Dia yang berdiri di depan Duai King membuatnya seolah kembali pada saat 30 tahun yang lalu. Tiba-tiba kembali ke masa dia terobsesi dengan Yi Changjing dan bermimpi untuk menikah dengannya. Saat ini Susaudau juga seperti disambar petir sewaktu melihat Duai King keluar dari dalam. Dia melihat Duai King dan berkata tanpa sadar, "Hai King, kamu masih hidup." Duai King disadarkan kembali oleh suara ini, lalu melihat Susaudau lagi. Dia langsung sadar dalam lamunannya saat melihat Susaudau yang sudah berumur 50 tahun lebih. Matanya yang melihat Susaudau sangat tenang sehingga membuat hati Susaudau gugup. Lalu dia berbicara dengan suara yang sama tenangnya. "Susaudau, setelah melalui begitu banyak hal, bisakah kamu menandatangani surat cerai?" Susaudau langsung merasa sangat malu dan berkata, "Baik, aku akan tanda tangan. Aku akan segera tanda tangan setelah kembali ke Yanjing." Duai King mengangguk dan berkata, "Aku tidak ada hubungannya lagi denganmu setelah kamu menandatanganinya, dan aku tidak akan mempermasalahkan apa yang terjadi sebelumnya." Susaudau berkata sambil menangis, "Hai King, penculikan dan kecelakaan mobil adalah perbuatan ayah. Tidak ada hubungannya denganku." "Aku tahu." Duai King tersenyum. "Kita telah lama bersama. Aku tahu kamu mungkin tidak akan melakukan ini meskipun membenciku." Sujiyu maju ke depan Susaudau dan bertanya, "Ayah, kenapa kakek melakukan ini? Kenapa dia ingin membunuh ibu?"
Susadau berkata dengan malu, kakekmu memang seperti ini cara kerja kakekmu. Selain itu, dia hanya mengincar ibumu, bukan kamu. Tapi tidak menyangka kamu juga ada di sana waktu itu. Sujiyu berkata dengan marah, apakah ada beda mengincar ibuku atau aku? Dia menyuruh orang membunuh ibuku. Apakah dia tidak pernah berpikir kalau aku akan balas dendam kelak? Susadau langsung tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berkata, apa yang bisa aku lakukan? Aku langsung dibawa ke Australia di malam yang sama hanya dengan satu kata dari kakek. Lalu aku harus langsung kembali dari Australia hanya dengan satu perintahnya. Dia memegang semua kendali atas semua. Anggota keluarga Sujiyu bertanya dengan marah, Suroli juga putri Anda, mati hidupnya masih tidak jelas karena perbuatan kakek. Aku dan ibu hampir mati di Jinling. Dia juga yang menjadi dalang dari semua ini. 3 orang, 3 nyawa. Apakah ini masih belum cukup untuk membuatmu balas dendam? Susadau sangat malu. Kedua tangannya menutup wajahnya yang sedang menangis. eh, aku ingin melakukannya, tapi apa yang bisa aku lakukan? Jika meninggalkan keluarga dan melawan kakekmu, mungkin kekuatan yang aku miliki kurang dari seperatus kakekmu. Jangankan membalaskan dendam kalian, aku bahkan sulit untuk melindungi diri sendiri. Jadi aku hanya bisa menahan diri dan melakukan rencana lagi setelah mendapatkan keluarga Sujiyu menggelengkan kepalanya dan ekspresinya terlihat sangat kecewa. Ayah, aku mengenal Anda. Anda tidak akan membalaskan dendam untuk kami meskipun mendapatkan posisi pemimpin keluarga Anda akan duduk di posisi dengan baik dan masalah lainnya tidak ada artinya. Susadau mengayunkan tangan dengan kuat. Tidak akan. Bagaimana mungkin aku orang seperti ini? Chen berkata dingin saat ini. Kamu masih berani berkata seperti ini? Kamu masih berani berkata seperti itu? Apa yang kamu lakukan saat terjadi masalah pada kedua putrimu? Katakan di depan ibu dan anak-anakmu. Kenapa kamu datang ke Jinling? Susadau berkata, tentu saja kedatanganku ke Jinling untuk mencari keberadaan istri dan anakku. Apakah kamu sudah mencarinya? Yichen mencibir, anak buahku ada di seluruh Jinling. Aku tidak pernah mendengar kamu benar-benar mencari mereka berdua. Kamu diam-diam ke Jinling dan tinggal di Hotel Buckingham Palace diam-diam untuk mencari kesempatan menemui Ito Yuhiko. Adapun alasan kenapa kamu mencarinya itu karena izin pengiriman keluarga dihentikan dan mengalami kerugian besar setiap hari. Jadi kamu ingin kerjasama dengan keluarga itu dan diam-diam melakukan pengiriman yang telah dihentikan ke Jepang. Apakah aku benar? Aku Susadau tidak tahu harus mengatakan apa sehingga berkata terbata-bata. Ini adalah tugas dari ayahku. Aku tidak berani melawan. Yichen menyindirnya. Sudahlah Susadau, apa yang dikatakan Sujiyu benar. Hal yang paling penting bagimu adalah posisi pemimpin keluarga dan tidak peduli dengan anak-anakmu. Kamu bisa mengorbankan apa saja demi posisi ini, termasuk darah dagingmu sendiri. Susadau berusaha menyangkalnya. Tidak, bukan seperti yang kamu katakan. Aku bersedia melakukan apa saja demi putriku. Hanya saja kekuatanku masih belum cukup. Oh, benarkah? Yichen melihat Susadau dan bertanya dengan dingin. Susadau, kamu mengatakan bersedia melakukan apa saja demi putrimu, benarkah? Susadau berkata tanpa ragu, aku akan bersumpah. Yichen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Aku ingat kalau kamu mengatakan bersedia memakai nyawamu untuk menggantikan nyawa kedua putrimu. Dan sekarang saat menguji ketulusanmu. Setelah itu dia berbalik dan berkata kepada Cenjekai yang ada di luar pintu, bawa tamu satunya lagi ke sini.
Janjekai tentu saja tahu siapa tamu satunya lagi, dan itu adalah Suroli. Jadi dia berkata tanpa ragu, "Baik, Tuan Muda, Anda tunggu sebentar, aku akan pergi mengundangnya." Kamar Suroli tidak jauh dari kamar Du Haking dan Sujiyu, masih di area yang sama dengan lantai eksekutif, tapi terpisah belasan kamar. Tentu saja Suroli tidak tahu dengan apa yang terjadi di kamar Sujiyu. Selama beberapa waktu ini dia terus berlatih ilmu bela diri. Yichen telah meningkatkan keseluruhan tubuhnya dari 40% menjadi 100%, sehingga membuat seluruh kekuatan dan pondasi tubuhnya mengalami perubahan besar. Jadi dia tidak sabar memanfaatkan kondisi yang diberikan Yichen untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Pada saat ini Suroli yang mengenakan pakaian dalam olahraga dan melakukan latihan pagi di kamarnya tiba-tiba mendengar bel pintu. Dirinya tanpa sadar mengatakan kalau itu pasti Yichen, sehingga berlari penuh semangat ke arah pintu. Saat hendak membuka pintu, dia mendengar suara Cenjekai dari luar. "Nona Su, sudah bangun?" Tangan Suroli yang hendak memegang kenop pintu tiba-tiba terhenti dan bertanya dengan sedikit kecewa, Ada apa, Presiden Chen?" Cenjekai berkata dengan sopan, "Tuan muda kami ada di sini dan sedang bertemu dengan kenalan lama di kamar lainnya. Dia ingin mengundangmu kamu ke sana. Apakah kamu bisa ikut pergi denganku?" Suroli mendengar Yichen datang mencarinya membuat hatinya yang kecewa bersemi kembali, sama seperti hati gadis muda yang berbunga-bunga, sehingga dia buru-buru berkata, "Presiden Chen, tunggu sebentar. Aku akan keluar setelah berganti pakaian." Setelah itu dia segera kembali ke kamarnya. Meskipun seluruh tubuhnya penuh keringat, tapi dia tidak memikirkan untuk mandi dan menyeka tubuhnya dengan handuk, lalu mengganti bajunya. Dia bercermin dulu sebelum keluar. Meskipun wajahnya bersinar bibir merah, tapi masih kekurangan sentuhan kelembutan. Hal ini membuatnya sedikit kecewa dan berkata dalam hati, "Hei, aku belum pernah belajar berdandan sebelumnya. Aku bahkan tidak punya lipstik dan pensil alis. Kalau tidak, mungkin aku bisa berdandan." Dalam ketidakberdayaan, dia hanya bisa melupakan ide ini dan segera keluar. Cenjekai sedang menunggunya di depan pintu. Dia berkata kepada Suroli saat melihatnya keluar, "Nona Su, silakan ikut denganku." Suroli mengangguk dan mengikuti Cenjekai berjalan ke kamar Yichen. Saat ini Susaudau, Sujiyu, dan Du Haking tidak tahu siapa tamu yang dikatakan itu. Jadi ketiga orang itu merasa sangat penasaran. Segera terdengar suara bel dan Cenjekai berkata dari luar pintu, "Tuan muda, tamunya sudah datang." Cenjekai berkata, "Minta dia masuk." Cenjekai segera membuka pintu dan berkata kepada Suroli yang ada di sebelahnya, "Silakan masuk, Nona Su." Suroli melangkah ke dalam. Dia merasa sangat senang saat melihat Yichen yang berdiri di dalam pintu, tapi dia tercengang saat melihat orang di belakang Yichen. Dalam mimpi pun dia tidak menyangka kalau Susaudau, ayah kandungnya, Sujiyu, kakak beda ibunya, dan Du Haking, ibu Sujiyu, akan berada di sini. Susaudau, Sujiyu, dan Du Haking juga sangat kaget saat melihat Suroli masuk. Tidak ada seorang pun yang menyangka kalau Suroli yang menghilang di Jepang masih hidup. Seluruh Jepang sedang mencarinya. Bisa dikatakan mereka telah melakukan segala upaya. Pihak kepolisian melakukan pencarian di seluruh Jepang. Pasukan bela diri juga menggeledah setiap sudut kota yang bersekongkol dengan Su Chengpeng untuk mendapatkan imbalan. Tapi malah menghancurkan pasukan bela diri di
ke lautan. Untuk menyelamatkan harga diri dan menebus kesalahan dengan memberikan kontribusi, mereka mencari di seluruh daerah di dekat Jepang, tapi tidak ada yang menemukan keberadaan Suroli. Orang Jepang berpikir Suroli seharusnya mengalami musibah atas laut, karena mencari orang di atas laut sama sulitnya seperti mencari jarum di dasar laut. Keluarga Su juga berpikir Suroli pasti sudah mati. Dia kemungkinan mati di laut. Jika tidak, bagaimana dia bisa melarikan diri dari incaran pihak Jepang? Tapi Suroli berdiri dengan selamat di depan mereka. Selain itu, di sini bukan Jepang, di sini Tiongkok, di sini Jinling. Dia juga merupakan tamu Yi Chen. Jadi pasti Yi Chen yang menyelamatkan dia. Sepertinya kemampuan Yi Chen sangat luar biasa. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa diam-diam membawa Suroli kembali? Dia benar-benar tidak masuk akal. Tentu saja Susadao yang paling kaget. Dia melihat Suroli masih hidup sehingga dia berkata sambil menangis, "Suroli, ini benar-benar kamu ya? Ayah telah berusaha keras mencarimu." Yi Chen melihatnya dan menamparnya. Plak! Tamparan ini membuat Sujiyu dan Suroli kaget. Susadao juga tercengang dan bertanya dengan marah di dalam hati, apa yang ingin dilakukan lagi? Kenapa memukul lagi? Dia bahkan memukulku di depan istri dan anakku. Yi Chen bertanya dengan dingin, Susadao, kamu pengecut dan tidak tahu malu. Apakah kamu benar-benar mencari Suroli setelah dia hilang? Aku, Susadao langsung tercengang. Benar, apa aku pernah benar? Apakah aku pernah mencarinya? Tentu saja tidak. Karena aku tidak ada cara mencarinya. Dia menghilang di lautan luas. Kekuatan seluruh negara Jepang tidak bisa mencarinya. Mana mungkin aku punya kemampuan itu? Karena aku tahu hasilnya akan sia-sia, jadi tidak berpikir mencarinya. Apalagi aku terus ditekan oleh ayah sehingga tidak bisa mengerahkan kekuatan. Ayah baru saja menjual Suroli. Jika aku langsung pergi mencarinya, bukankah artinya aku melawannya? Jadi aku benar-benar tidak pergi mencarinya. Dengan kata lain, tamparan Yi Chen ini tidak salah sama sekali. Saat memikirkan ini, dia menunduk dan bergumam, Roli, saat kamu ditangkap di Jepang, aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Kakekmu terus mengatakan akan membantumu, tapi tidak diduga dia mengkhianatimu dan bersekongkol dengan pasukan bela diri Jepang. Air mata Suroli langsung mengalir. Dia bisa menebak kalau orang yang menjualnya adalah kakeknya Su Cheng Peng. Tapi hatinya merasa dingin saat memikirkan ayahnya yang tidak melakukan segala upaya untuk menyelamatkannya. Dia merasa dirinya tetap darah daging Susadao meskipun hanya anak luar nikah. Dia bahkan tidak melakukan apa-apa saat darah dagingnya tidak diketahui keberadaannya. Benar-benar tidak manusiawi. Yi Chen melihatnya menangis dan menghiburnya sambil tersenyum. Roli, kamu tidak perlu terlalu sedih. Jangankan kamu yang merupakan anak luar nikah, dia bahkan tidak menyelamatkan Sujiyu yang merupakan anak pertamanya. Orang ini tidak bisa dipercaya. Semua yang dia katakan hanyalah posisi pemimpin keluarga Su. Dia akan memakai siapa saja untuk menukarkan posisi ini. Suroli mengangguk pelan saat mendengarnya. Dia pernah pergi menangkap Susaude bersama Yi Chen sebelumnya. Jadi dia tahu apa yang terjadi kepada Du Haiking dan Su Jiyu. Saat memikirkan ini dan memikirkan dirinya sendiri kembali, ekspresinya semakin kecewa. Baginya keluarga Su memang tidak punya perasaan. Bagi mereka tidak ada yang tidak bisa dikorbankan di dunia ini. Susadao melihat ekspresi kedua putrinya yang menatapnya penuh kekecewaan dan kedinginan.
sehingga hatinya merasa hancur. Dia berlutut dan menangis histeris. Jiyu, Rolly, aku tidak melakukan tanggung jawabku sebagai ayah. Aku yang tidak melindungi kalian dengan baik. Aku yang salah. Aku berdosa. Aku berdosa. Suroli langsung memalingkan wajahnya dan menyeka air matanya sambil membelakangi Susaudau. Sedangkan air mata Sujiyu sudah tidak terbendung. Saat ini Yi Chen melihat Susaudau dan berkata dengan dingin, Susaudau, kamu melawan ayahku saat ini dan mendirikan aliansi anti-Ji. Bahkan ada kemungkinan besar bertanggung jawab atas kematian orang tuaku. Sedangkan aku berulang kali menyelamatkan keturunan keluarga Su. Aku menyelamatkan putra Sujipe. Aku menyelamatkan putramu, Sujipe, dan putrimu, Sujiyu, di Kyoto. Aku menyelamatkan Suroli, putri luar nikahmu di Tokyo. Di Jinling, aku menyelamatkan istrimu, juga menyelamatkan putrimu, Sujiyu. Kita tidak perlu menyebut Bibi Du. Aku telah menyelamatkan 4 nyawa dari 3 anggota keluarga Su. Susaudau, kamu mengatakan bersedia menukarkan nyawamu dengan nyawa kedua putrimu. Kedua putrimu berdiri dengan selamat di depanmu. Jadi sudah saatnya kamu menepati janjimu. Seluruh tubuh Susaudau gemetar saat dia mendengar ini. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kedua putrinya masih hidup. Selain itu semuanya diselamatkan Yi Chen. Kalau seperti itu apa yang akan dilakukan Yi Chen? Ingin dia menukar dengan nyawanya. Dia memang sayang kepada kedua putrinya dan berharap mereka baik-baik saja. Tapi dia juga manusia. Dia masih belum cukup hidup. Dia tidak ingin mati. Saat memikirkan ini, dia gemetaran dan berkata, Tuan Yi, aku bersumpah, kalau aku benar-benar tidak membunuh orang tuamu, aku benar-benar tidak ada kaitannya dengan kematian orang tuamu. Selain itu, dia segera menambahkan, sejujurnya di paruh pertama hidupku, ayahmu selalu menekanku. Tidak peduli apa yang aku lakukan, dia adalah orang berbakat dan diakui oleh seluruh Yanjing dan bahkan seluruh Tiongkok. Ketika mengatakan ini, dia menghela napas. Bagaimana denganku? Apa artinya diriku? Aku hanya putra pertama keluarga Su. Bukan hanya tidak bisa dibandingkan dengannya dalam semua aspek. Wanita yang aku cintai juga terus mencintainya. Aku tetap hidup dalam bayang-bayangannya. Meskipun dia telah mati, bayangan ini terus menghantuiku sampai sekarang. Ekspresi Du Haking yang mendengar ini terlihat sedikit merasa bersalah. Susaudau terus berkata dengan sedih, selama bertahun-tahun ini, meskipun aku tidak mengakui Yi Changying lebih hebat dariku, tapi aku tahu kalau aku sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Dengan kemampuanku, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Aku memang sangat membencinya saat dia masih hidup. Tapi coba kamu pikirkan, jika aku ingin membunuhnya, kenapa aku tidak membunuhnya saat dia sedang bersinar? Kenapa aku membunuhnya setelah tidak mengundurkan diri? Yi Chen melihatnya sangat emosional dan kata-kata ini seperti curahan hatinya. Sepertinya Susaudau sungguh bukan pembunuh sebenar orang tuanya. Bukan hanya ekspresi Susaudau yang tidak terlihat aneh, bukan kata-kata yang juga lumayan masuk akal. Yi Chen berkata dalam hati, dia membenci ayahku. Jadi jika dia punya kemampuan, maka dia pasti akan melakukan sesuatu saat ayah masih berada di puncak. Dia tidak akan menunggu sampai ayah mengundurkan diri. Ini tidak masuk akal. Selama itu orang-orang mengatakan kalau ayah adalah orang berbakat, tapi Susaudau sama sekali tidak masuk dalam kategori ini. Jika ayah mati di tangan orang seperti ini, bukankah itu penghinaan besar bagi ayah? Tapi meskipun Yi Chen menyimpulkan kalau Susaudau bukan pembunuh orang tuanya, tapi dia tetap tidak berencana melepaskan Susaudau. Tidak perlu katakan yang lain dulu. Katakan saja tentang aliansi anti-Yi. Meskipun hal ini tidak membuat ayahnya mati waktu itu, tapi Susaudau
terus berselisih dengan ayah. Ini merupakan pelanggaran dan dosa yang tidak dapat dibiarkan. Jadi hanya berdasarkan ini saja dia harus meminta Susaudau membayar harga perbuatannya ini. Jadi Ye Chen berkata dengan dingin, sekarang ini tidak peduli kematian orang tuaku berkaitan denganmu atau tidak, karena seperti yang kamu sendiri katakan, nyawamu bukan untuk memberi kehormatan kepada ayahku, tapi untuk digantikan dengan dua putrimu. Meskipun kematian orang tuaku tidak ada kaitannya denganmu, tapi kamu tetap harus mati karena Su Jiju dan Su Roli berdiri dengan baik-baik saja di sini hari ini. Wajah Susaudau langsung pucat saat dia mendengarnya. Baik, Ye Chen benar. Kita tidak membahas masalah orang tuanya. Aku sudah mengatakan kalau aku bersedia mengganti nyawaku dengan nyawa kedua putriku. Aku sudah mengecewakan kedua putriku sehingga aku tidak bisa mengecewakannya lagi. Tapi ketika memikirkan ini, hati Susaudau merasa bimbang. Dia tidak ingin mati. Dia benar-benar tidak ingin mati. Di satu sisi dia tidak ingin membuat kedua putrinya kecewa lagi. Di sisi lainnya dia tidak ingin mati. Jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Ye Chen melihat dia menunduk dengan diam, maka langsung menyindirnya. Kenapa? Kamu mau menyangkalnya sekarang? Aku tidak. Susaudau berkata. Ye Chen bertanya lagi. Lalu bagaimana kamu ingin mati sendiri atau aku yang membantumu? Aku sudah langsung terdiam dan seluruh tubuhnya menggigil. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.